Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesempatan kembali untuk bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang wawasan dunia Islam. Dan kita sampai di poin tentang kewajiban muslim terhadap agamanya. Namun sebelumnya kita awali perjumpaan kita kali ini dengan membaca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kondisi umat Islam, ya. Juga setelah itu kita membahas tentang penyebab-penyebab kelemahan dunia Islam. Yang mana setelah kita mengetahui kondisi umat Islam saat ini dan juga kita mengetahui penyebab kelemahan dunia Islam itu apa saja dan juga solusi-solusinya sudah kita pahami, tentunya sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab, kita diharuskan memahami pula akan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim terhadap agama tercinta kita, yaitu Islam. Nah, sebagai generasi muda, tentunya kita harus punya tekad yang kuat untuk menjadikan Islam kembali kuat, untuk menjadikan Islam kembali jaya, untuk menjadikan Islam menjadi menang kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban muslim terhadap agamanya. Yang pertama, bahwa kita harus yakin dengan masa depan Islam. Berikutnya, kita harus mengkaji Islam dengan benar. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah dan generasi salafus salih. Dan yang keempat adalah menjaga persaudaraan dan menjauhi perpecahan. Juga yang kelima, peduli terhadap sesama muslim. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, yakin dengan masa depan Islam. Seorang muslim, apalagi kita sebagai generasi muda, harus yakin bahwa masa depan adalah milik umat Islam. Ya, sekali lagi, kita harus yakin bahwa masa depan adalah milik umat Islam, milik kita semua. Dan umat Islam akan kembali berjaya nanti. Bagaimanapun kondisi umat Islam saat ini, kita tetap harus optimis. Kita harus tetap yakin dengan akan datangnya kejayaan Islam kembali di tengah kita. Karena andai saja saat ini Islam itu dalam keadaan suram atau bahkan mungkin gelap, tapi ingat, setelah kegelapan itu pasti akan ada terang. Satu peribahasa mengatakan, semakin gelap suatu malam, maka waktu fajar akan menyingsing semakin dekat. Ya. Berikutnya, setelah kita yakin dengan masa depan Islam yang akan kembali jaya, tentu sebagai generasi muda kita tidak cukup hanya dengan meyakini itu saja. Kita harus juga dibarengi dengan ilmu atau bekal yang mumpuni. Nah, maka yang kedua adalah mengkaji Islam dengan benar. Ya, seorang muslim wajib mempelajari ajaran Islam dengan benar serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya belajar setiap hari, mengkaji Islam setiap saat, tapi tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika Al-Quran memerintahkan untuk menjaga persaudaraan sesama muslim, misalkan, kita harus menjaga sikap dan ucapan kita terhadap sesama muslim. Jika Al-Quran menganjurkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Jika Al-Quran memerintahkan kita untuk menghormati guru, mencintai sesama teman, kita harus melaksanakan. Nah, jadi mengkaji Islam itu harus dari sumber yang benar dan juga ada guru yang mengajarkannya, menunjukkannya. Walaupun mungkin sekarang kalau secara ilmu
kita bisa searching, bisa googling dengan mudahnya. Tapi ingat, hal seperti ini tidak termasuk mengkaji Islam dengan benar. Berikutnya yang ketiga adalah meneladani akhlak Rasulullah dan generasi salafus salih. Meneladani akhlak Rasulullah harus diawali dengan mengenal kisah perjalanan hidupnya, sejarah perjuangannya, begitupun dengan salafus salih, ya, generasi-generasi setelahnya. Kita harus mengetahui sejarah-sejarah tersebut. Karena tidak mungkin kita bisa mencontoh, meneladani tanpa mengetahui kisah perjalanan hidupnya. Tentunya menjadikan perjalanan hidup mereka, menjadikan perjalanan hidup Rasulullah sebagai teladan buat kita, sebagai contoh untuk kehidupan sehari-hari, ini sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pertanyaannya, seberapa penting kita harus mencontoh perilaku Rasul dan salafus saleh? Tentu sangat penting, karena di akhirat nanti kita akan dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasul, kalau kita mencintai para sahabat, kita akan dikumpulkan dengan mereka, menjadi umat Rasul. Tapi sebaliknya, kalau yang kita cintai adalah artis Korea, artis-artis kafir, artis-artis yang jauh dari pendidikan Islam, artis yang jauh dari syariat, maka hati-hati, kita pun akan dikumpulkan dengan mereka. Yang mana orang-orang kafir tidak mungkin hidup di surganya Allah. Mereka akan kekal di neraka. Dan kita tidak mau menjadi pengikut-pengikut mereka yang berkumpul bersama mereka nanti di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, menjaga persaudaraan dan menjauhi perpecahan. Nah, hal ini menjadi hal yang mendasar dalam kebangkitan umat Islam. Kenapa? Karena tidak mungkin Islam menjadi bangkit, tidak mungkin Islam menjadi jaya tanpa adanya persatuan antara umat Islam itu sendiri. Jadi menjaga ukhuwah ini sangat penting antara umat Islam. Perbedaan mungkin saja terjadi di antara sesama muslim. Akan tetapi hal itu jangan menjadi penyebab renggangnya tali ukhuwah antara kita, apalagi menciptakan permusuhan. Nah, jangan sampai ada perpecahan di antara umat Islam. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam ini akan senang, dia akan semakin mudah untuk menghancurkan Islam saat umat Islam ini terpecah. Karena ketika Islam terpecah, Islam akan menjadi lemah. Berikutnya, yang kelima, yaitu selain kita tadi menjaga ukhuwah antara sesama umat Islam, nah, kita harus peduli kepada sesama muslim. Karena selain menjaga tali persaudaraan, tentunya kepedulian yang tinggi kepada sesama muslim ini menjadi hal yang penting juga dalam kekuatan Islam. Seorang muslim dengan muslim lainnya itu seperti satu jasad. Jika yang satu merasakan sakit, maka yang lainnya akan merasakan pula. Salah satu hadis mengatakan, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kecintaan, kasih sayang, serta empati mereka itu satu sama lain adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, akan membuat seluruh anggota tubuhnya tidak bisa tidur dan terasa panas. Contoh, kalau misalkan dalam tubuh kita ada satu anggota tubuh yang sakit, misalkan tangan kita sakit, maka mulut kita akan berbicara, aduh, badan kita akan menggigil dan seluruh badan akan terasa sakit. Itulah harusnya satu mukmin dengan mukmin yang lainnya atau sesama umat Islam ini seperti satu tubuh, ya. Ketika yang lain sakit, maka muslim yang lain akan merasakan sakit. Nah, demikianlah tadi hal-hal yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim terhadap agama kita. Bapak ulang kembali, yang pertama adalah yakin dengan masa depan Islam. Islam akan menjadi jaya kembali. Yang kedua, harus mengkaji Islam dengan benar, dari sumber yang benar. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah dan generasi salafus saleh atau generasi setelahnya.
Yang berikutnya adalah menjaga persaudaraan dan menjauhi perpecahan antara umat Islam. Dan yang terakhir, peduli terhadap sesama muslim. Nah, jika 5 hal ini sudah bisa kita amalkan, maka yakinlah kemenangan Islam, kejayaan Islam akan segera kita raih kembali. Amin ya rabbal alamin. Camkan dalam diri kita sebagai generasi muslim, bekal dari sekarang cari ilmu untuk bekal kita agar Islam menjadi tuan rumah di negeri sendiri, agar Islam akan kembali jaya dan kita menjadi salah satu bagian dari kejayaan Islam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di materi berikutnya. Kita tutup dengan lafzul hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.